Memang kita tentu merasa prihatin dengan adanya kasus yang terjadi dan ini mencoreng dunia pendidikan kita yang mestinya tidak harus terjadi ya gitu ya. Tapi tentu ini fenomena atau kasus ini harus menjadi keprihatinan kita semua dan kita harus punya tanggung jawab secara bersama-sama. Tidak boleh hanya kita limpahkan bahwa ini adalah kesalahan guru atau kesalahan anak, tapi tentu ini perlu kita mengevaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif, agar kasus-kasus ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Kalau dari sisi agama kan memang sudah sangat jelas, ya hal ini adalah perbuatan yang diharamkan di dalam Islam, ya. Dan saya pikir juga bukan hanya Islam, tapi pasti seluruh agama mengharamkan hal-hal yang seperti ini yang terjadi. Oleh sebab itu memang di dalam Islam sendiri Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa di dalam ayat Al-Quran itu Allah berfirman begini, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Jadi jangan sampai kamu meninggalkan generasi di belakang kamu itu generasi yang lemah ya. Jadi tentu lemah ini adalah lemah semuanya, termasuk lemah iman, lemah agamanya. Saya pikir kalau pendekatan secara agama ya, kalau betul-betul matang buat anak-anak, tentu hal-hal yang seperti ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, pendidikan ini kan adalah tanggung jawab secara bersama-sama, ya, bukan hanya tanggung jawab guru, tapi yang paling dominan adalah tanggung jawab orang tua, ya, karena 1 kali 24 jam itu siswa hanya mungkin sekitar 7 ya, 6 sampai 7 jam berada di sekolah, sisanya itu berada dengan orang tua. Maka tentu tanggung jawab orang tua ini yang paling besar, ya, kedua orang tua. Sampai itu di dalam hadis Rasulullah itu begini dikatakan, kullu mauludin yuladun alal fitrah. Jadi setiap anak yang lahir dalam keadaan suci dan fitrah. Fa abawahu alaihi wahidani au yunasirani au yumajisani, maka kedua orang tua lah yang menjadikan anak-anak ini menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu artinya apa? Ya, tanggung jawab orang tua itu sangat luar biasa. Ya. Sehingga itu kita kadang-kadang ya anak-anak ketika dia misalnya agak keras kepala ya gitu ya, ada hal yang kurang tepat dilakukan orang tua. Kadang-kadang orang tua berkata begini, oh mudah-mudahan kita utimu baku dapat dengan nape guru atau dengan nape. Kita mau bilang anak ini tidak paham dengan itu, artinya orang tua sudah terlalu menyerahkan tanggung jawab itu kepada guru yang semestinya itu tidak harus terjadi. Jadi tanggung jawab yang paling dominan itu adalah tentu tanggung jawab kita sebagai orang tua yang memang sehari-harinya lebih banyak anak-anak itu bersama kita semua.